Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karya ilmiah, yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Dwi Al-Hafiz, dan saya Dedek Juliani Ritonga. Saya Iqbal Putung Surbakti. Selamat menyaksikan video kami. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas tentang pengertian karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang menunjukkan hasil penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan kepada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada 6. Yang pertama, ditulis secara sistematis sehingga antara topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Yang kedua, ditulis berdasarkan penalaran yang logika sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Yang ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif, yakni data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, argumentasi teori yang benar, sah, dan relevan. Yang keenam, mengaitkan argumentasi empirik dengan argumentasi teoretik. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan membahas tentang sikap-sikap ilmiah. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Yang kedua itu ada bebas dari plagiarisme. Plagiarisme ini yaitu penggunaan suatu gagasan, pernyataan, kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa mencantumkan sumbernya. Yang ketiga itu ada menjunjung hak cipta. Hak cipta ini berkaitan erat dengan hak atas keaslian, hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Yang keempat itu ada keabsahan. Keabsahan ini yaitu terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan dalam sebuah karya ilmiah. Yang kelima itu ada keterandalan. Keterandalan ini adalah ketetapan atau kemantapan suatu penulisan atas materi yang ditulis dalam sebuah karya ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Di sini kami ada contoh 5 jenis karya ilmiah, yaitu 1. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini termaksud karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel lainnya. Yang kedua ada makalah. Makalah ini adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah hasil studi atau penelitian yang ditulis disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah baik melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan pembimbingnya. Yang keempat itu ada tesis. Tesis ini adalah karya tulis akademis hasil studi atau yang dilakukan secara mandiri yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Yang kelima itu ada disertasi. Disertasi ini adalah karya tulis akademis, hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan secara mandiri serta berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan atau penemuan jawaban yang baru. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman abstrak, kata isi, kata pengantar. Bagian kedua itu bagian isi laporan. Bagian isi laporan ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama itu pengajuan masalah, sering juga ditulis sebagai bab pendahuluan. Yang kedua itu bab kedua, tinjauan pustaka, biasa ditulis juga dengan kajian teori yang berisi uraian mengenai variabel yang diteliti. Bab ketiga, metode penelitian, yang isinya menjelaskan metode desain penelitian. Bab keempat itu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi hasil penelitian, kemudian hipotesis,
dan pembahasan hasil atau penemuan penelitian. Bab kelima, kesimpulan dan saran, yang isinya terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-saran. Nah, bagian yang kecil, bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Untuk membuat sebuah tulisan, khususnya karya tulis ilmiah, perlu memperhatikan kaidah. Sekian saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, karena kesalahan datang dari kami sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.